Come ti chiami? Mi chiamo Giana. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali merekap alur cerita film lawas yang keren. Di episode kali ini Mimin akan membahas sebuah film berjudul Arabian Night yang dirilis tahun 1974. Film ini mengisahkan tentang drama percintaan di abad pertengahan yang di dalamnya banyak menceritakan kisah unik dan menarik. Penasaran seperti apa keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Non è una cosa che puoi aver bisogno. Non fa storia, fa Una lunga storia. Il fatto che... Cerita film ini diawali dari kisah seorang pemuda sad boy yang terlihat sedang menangis meratapi nasibnya. Dia bernama Aziz bin Abdul Muiz. Jadi ceritanya begini guys. Aziz ini anak seorang emir kaya di desanya. Dari kecil dia sudah dijodohkan dengan sepupunya bernama Aziza bin Abdul Yahya. Orang tua keduanya sengaja menjodohkan Aziz dan Aziza sejak masih di dalam kandungan, dengan tujuan agar pewaris kekayaan keluarga mereka tetap dimiliki oleh satu keturunan. Namun masalahnya Aziz tidak mencintai Aziza, meskipun sepupunya itu diketahui sangat menyukai Aziz. La sposina mia. Singkat waktu, Aziz pun akhirnya menikahi Aziza sepupunya. Namun pada suatu hari saat Aziz tengah duduk bersantai, tiba-tiba ada seorang yang melemparnya dengan kain. Saat Aziz menoleh ke atas, ternyata yang melemparkan kain itu adalah seorang gadis cantik. Sebelum menutup jendelanya, gadis cantik itu sempat memberi beberapa bahasa isyarat kepadanya. Karena penasaran, Aziz pun nekat menunggunya sampai tengah malam. Dia hanya ingin tahu kenapa gadis cantik itu melemparnya dengan kain. Namun karena gadis itu tak kunjung muncul, Aziz pun memutuskan untuk memeriksa kain tersebut. Dia sempat tertegun karena kain itu bertuliskan puisi cinta. Sejak saat itu wajah Aziz selalu terlihat murung. Dia sudah berhari-hari tak makan karena teringat terus dengan gadis cantik yang melemparnya dengan kain. Karena khawatir dengan kesehatannya, Aziza pun dengan setia menemani suaminya. Dia memohon agar Aziz mau bercerita kepadanya, sehingga dia bisa tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh suaminya. Karena tak mau lagi membohongi perasaannya, Aziz pun berterus terang kepada istrinya. Sambil menangis, dia memberitahu Aziza kalau dia telah bertemu dengan seorang gadis yang muncul di balik jendela kamarnya. Dengan berat hati, Aziz pun memberitahu istrinya kalau dia sedang jatuh cinta kepada seorang gadis yang melemparkan kain kepadanya. Mendengar penjelasan suaminya, Aziza terlihat hanya terdiam lesu. Meskipun hatinya sakit, Aziza berusaha menghibur suaminya. Dengan ketulusan cintanya, Aziza hanya ingin melihat suaminya bahagia. Dia pun berjanji akan membantu Aziz agar bisa bertemu dengan gadis pujaannya. Vuol significare che sei diventato per lei Aziz. Setelah mendapat lampu hijau dari istrinya, Aziz pun menceritakan pertemuannya dengan gadis tersebut. Aziz bercerita kalau gadis itu menunjukkan bahasa isyarat berupa telunjuk dimasukkan ke mulut dan gerakan mengacungkan dua jari tangannya. Mendengar cerita suaminya, Aziza pun menjelaskan arti dari bahasa isyarat tersebut. Saat telunjuk dimasukkan ke mulut, itu artinya gadis cantik itu menyukai Aziz. Sedangkan acungan dua jari tangannya itu mengartikan kalau 2 hari lagi gadis cantik itu ingin bertemu dengan suaminya. Mendengar penjelasan dari istrinya, wajah Aziz terlihat kembali ceria. Dia pun meminta izin ke istrinya agar bisa bertemu lagi dengan gadis pujaan hatinya. Setelah 2 hari berlalu, Aziza pun menyiapkan pakaian buat suaminya yang akan menemui gadis yang dicintainya. Singkat waktu, besok paginya Aziz pun kembali menemui gadis yang dicintainya. Kali ini gadis itu muncul dan membuka jendela kamarnya. Aziz terlihat tersenyum bahagia, bisa kembali melihat gadis pujaan hatinya.
Namun untuk kedua kalinya gadis itu hanya meresponnya dengan bahasa isyarat. Kali ini gadis itu memperlihatkan pot bunga yang ditutup atasnya. Tanpa pikir panjang, Ajis pun langsung pulang kembali ke rumahnya. Dia bertanya ke istrinya tentang arti dari bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh gadis pujaan hatinya. Meskipun hatinya terluka, Ajija pun berusaha menjawab pertanyaan suaminya. Dia memberitahu Ajis kalau gadis itu meminta Ajis untuk datang ke sebuah taman. Ajija juga memberitahu suaminya saat gadis itu memperlihatkan kaca cermin, itu artinya gadis itu sangat mencintai suaminya. Tak mau membuang waktu, besok paginya Ajis pun langsung mendatangi taman tersebut. Setelah melihat ada sebuah tenda di tengah taman, Ajis pun langsung berlari menuju tenda tersebut. Setelah sampai, Ajis kembali tak bisa menemukan gadis pujaan hatinya. Dia hanya melihat berbagai hidangan makanan tersaji di tenda tersebut. Karena kelamaan menunggu, perut Ajis pun mulai merasa lapar. Tanpa pikir panjang, dia pun melahap semua makanan yang disediakan di tenda tersebut. Dan karena terlalu kekenyangan, Ajis pun sampai ketiduran. Saat dia terbangun, Ajis hanya mendapati sebuah pisau dan koin yang ditaruh di atas perutnya. Tanpa pikir panjang, Ajis pun kembali pulang ke rumah istrinya. Dia kembali bertanya ke Ajija, kenapa gadis yang dicintainya hanya meninggalkan pisau dan koin untuknya. 2 giorni! L'essersi infilato il dito in bocca. Ciò che l'anima è per il corpo. Dengan mata berkaca-kaca, Ajija pun memberitahu arti dari benda yang dibawa suaminya. Sebilah pisau menandakan gadis itu sangat kecewa melihat suaminya datang ke tenda hanya untuk menghabiskan makanan dan tidur sepanjang malam. Sedangkan benda berupa koin menandakan kalau gadis itu memberi Ajis kesempatan yang terakhir untuk membuktikan cintanya. Mendengar penjelasan dari istrinya, Ajis akhirnya bisa bernapas lega. Setelah awalnya dia sangat ketakutan tak bisa lagi bertemu dengan gadis pujaannya. Quando l'amore diventa padrone di lui, recita questi versi. Besok paginya, Ajis pun dibangunkan oleh istrinya. Dia memberitahu Ajis kalau hari itu adalah kesempatan terakhir buat suaminya untuk menemui gadis pujaan hatinya. Sebelum pergi, Ajija pun telah menyiapkan makanan untuk sarapan suaminya sebelum berangkat. Jika nanti semuanya berjalan lancar, Ajija pun berpesan kepada suaminya untuk menyampaikan bait puisi yang dia tulis untuk gadis tersebut. Kalimat itu berisi pertanyaan dari lubuk hati yang paling dalam. Atas nama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kapan cinta bisa menuntunku? Mendengar pesan dari istrinya, Ajis pun berjanji akan menyampaikan kata-kata tersebut jika dia telah berhasil menaklukkan gadis yang dicintainya. Setelah pamitan kepada istrinya, Ajis pun berangkat untuk menemui gadis pujaan hatinya. Setelah menunggu lama di tendanya, gadis itu akhirnya muncul di hadapannya. Ajis pun terlihat bahagia setelah bisa bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Gadis itu kemudian bertanya, apakah benar Ajis mencintainya? Jika benar Ajis serius menginginkannya, gadis itu meminta Ajis untuk menikahinya. Tanpa pikir panjang, Ajis pun menyetujui permintaan gadis tersebut. Setelah bertemu dengan gadis pujaannya, Ajis pun kembali pulang ke rumah istrinya. Dengan hati yang berbunga-bunga, Ajis pun memberitahu istrinya kalau dia akan menikahi gadis pujaannya. Melihat kebahagiaan suaminya, Ajija tak kuasa menahan air matanya. Dengan suara gemetar dia bertanya, apakah Ajis telah menyampaikan bait puisi yang dia tulis untuk gadis tersebut? Mendengar pertanyaan istrinya, Ajis terlihat kaget. Dia pun langsung meminta maaf karena tak sempat menyampaikan bait puisi yang ditulis oleh istrinya. Keesokan harinya, Ajis pun kembali mendatangi gadis pujaan hatinya. Dalam pertemuan keduanya, Ajis tak lupa menyampaikan bait puisi yang ditulis oleh istrinya. Setelah puas berkencan dengan gadis yang dicintainya, Ajis pun kembali pulang ke rumah istrinya. Namun saat sampai di rumahnya, Ajis tak menemukan Ajija istrinya. Dia akhirnya diberitahu oleh saudara istrinya kalau Ajija sudah seharian menangis dan menyendiri di atap rumah. Karena khawatir dengan keadaannya, Ajis pun menghampiri istrinya. Dari sinilah perasaan Ajis mulai bimbang. Di satu sisi dia telah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya.
Namun di sisi lain dia merasa kasihan melihat keadaan istrinya. Melihat suaminya terlihat murung dan duduk sendirian, hati Ajija pun semakin menderita. Namun dia berusaha menyimpannya dalam senyuman. Baginya lebih baik cintanya yang menyakiti tubuhnya daripada dia harus melihat laki-laki yang dicintainya hidup menderita. Ajija pun berusaha meyakinkan suaminya kalau dia mendukung suaminya menikah dengan gadis yang dicintainya. Ajija pun kembali memohon agar Aziz mau menyampaikan bait puisi terakhir darinya. Bait puisi itu berbunyi, "Jika hadirku akan membuatmu hancur oleh hasrat yang mustahil, aku akan mengundurkan diri. Saat waktu membawamu pergi, mungkin saat itulah aku telah mati." Besok paginya Aziz pun kembali mendatangi gadis pujaannya. Setelah sampai di tendanya, Aziz pun kembali menyampaikan bait puisi dari istrinya. Namun kali ini gadis itu mulai curiga dengan bait puisi yang didengarnya. Dia pun bertanya, siapa yang menulis bait puisi tersebut? Aziz pun akhirnya tak bisa mengelak. Dia memberitahu gadis pujaannya kalau yang menulis puisi tersebut adalah istrinya. Mendengar pengakuan Aziz, gadis itu terlihat marah dan kecewa. Dia pun mengusir Aziz dari tendanya. Melihat sikap gadis pujaannya, Aziz pun tak bisa berbuat banyak. Meskipun hatinya terluka, Aziz akhirnya hanya bisa pasrah dan memilih pulang ke rumah istrinya. Namun sesampainya di rumah, Aziz terlihat shock setelah diberitahu oleh saudaranya kalau istrinya telah meninggal dunia. Melihat kenyataan tersebut, hati Aziz benar-benar hancur. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, pergi mengembara untuk melupakan segalanya. Namun, selama dalam pengembaraannya, kehidupan Aziz justru semakin menderita. Ia tak pernah terlihat bahagia. Masa lalu seperti menjadi karma dalam hidupnya. Hari-harinya terus dihantui oleh perasaan menyesal dan bersalah, karena telah menyanyiakan istri yang sangat mencintainya. Cerita pun akhirnya selesai.